Konferensi tingkat tinggi ke-46 ASEAN menguji soliditas negara anggota di tengah tekanan tarif Trump. Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat kerjasama ekonomi. Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara siap bersatu hadapi tekanan tarif Trump. Konferensi tingkat tinggi ke-46 ASEAN menguji soliditas negara anggota di tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi. Salah satu poin krusial yang diangkat adalah dampak serangan tarif Trump. Presiden Prabowo Subianto hadir didampingi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran Prabowo mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat kerjasama ekonomi, investasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia yang merupakan bagian vital dari skema BIMP EAGA. BIMP EAGA adalah inisiatif subregional yang dibentuk pada 1994 untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan meliputi bagian timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan seluruh Filipina Selatan. ASEAN dapat menargetkan perdagangan bebas tarif 100% untuk meningkatkan upaya integrasi. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, pada hari pertama KTT ASEAN ke-46. Di situasi global yang kian menantang, blok regional ini harus mampu memperkuat kolaborasi dengan mitra eksternal. Wong menekankan ASEAN perlu mengatasi hambatan non-tarif seperti regulasi impor dan prosedur bea cukai yang kompleks. Untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan investasi yang lebih menarik dan kompetitif, blok regional harus memastikan kesepakatan dilaksanakan secara tepat waktu. Wong juga menyerukan ASEAN mesti meningkatkan integrasi baru di bidang ekonomi digital dan pembentukan jaringan listrik regional. Negara-negara Asia Tenggara siap bersatu hadapi tekanan tarif Trump. Hal ini ditegaskan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat membuka KTT tahunan ASEAN. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Malaysia mengusulkan seluruh negara anggota mengadakan pertemuan langsung sebagai satu blok dengan Presiden Trump. Tujuannya membahas kebijakan tarif Washington yang dinilai merugikan perekonomian kawasan. ASEAN telah membentuk gugus tugas khusus untuk menghimpun tanggapan kolektif terhadap tarif Amerika Serikat, sembari negosiasi bilateral tetap berjalan. Strategi ganda ini diharapkan memperkuat posisi ASEAN dalam diplomasi dagang. Dalam waktu dekat, ASEAN juga akan mengadakan pertemuan tripartit perdana dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang dan Dewan Kerjasama Teluk yang beranggotakan negara-negara seperti Arab Saudi, UAE, dan Qatar.